Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bagian dari sistem saraf. Sebelum ke pembahasan lebih jauh, mungkin kita kenalan dulu ya. Apa sih sistem saraf itu? Boleh dilihat di layarnya, sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Di mana artinya sistem saraf ini dapat memungkinkan kita melakukan kegiatan seperti berjalan, berbicara, bernafas, serta menelan. Selain itu juga, sistem saraf mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas mental, seperti berpikir dan juga mengingat. Selain itu, sistem saraf juga mengontrol bagaimana tubuh kita bereaksi dalam keadaan darurat, seperti contohnya ketika kita sedang menjaga adik atau keponakan kita, dan ternyata si anak kecil itu tuh mau jatuh. Nah, di situ tuh biasanya tubuh kita mengeluarkan refleks atau suatu tindakan yang tanpa kita sadari, kita langsung memegang anak kecil tersebut. Nah, bagian dari sistem saraf itu terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan juga organ sensorik seperti mata, telinga, dan juga organ lainnya. Nah, kalau sekarang teman-teman bertanya nih kayak, gimana sih cara kerjanya sistem saraf? Jadi cara kerja sistem saraf itu yang pertama dengan mengambil informasi dari indera atau organ tertentu yang kemudian informasi tersebut diproses yang akhirnya biasanya menjadi sebuah pemicu terjadinya reaksi. Seperti contohnya ketika kita memakan makanan yang asam, indera perasa kita atau lidah akan menerima informasi atau menghasilkan informasi bahwa rasa ini adalah rasa asam, dan biasanya reaksi yang ditimbulkan kalau teman-teman makan makanan asam mungkin matanya suka merem ya. Nah, itu bagian reaksi yang ditimbulkan. Nah, untuk melakukan proses kerjanya itu, sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Di mana sistem saraf pusat terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang. Dan saraf tepi terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan saraf pusat dengan bagian tubuh lainnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Mungkin bagian ini akan saya paparkan secara gambaran umum aja ya, karena materi terperincinya akan disampaikan pada materi atau slide selanjutnya. Nah, bisa dilihat di layar teman-teman semua, otak itu merupakan organ yang sangat penting dan memiliki fungsi yang kompleks. Nah, sekarang bisa kita sebutkan bahwa otak merupakan mesin pengendali dari seluruh fungsi tubuh yang ada pada tubuh kita. Dan juga kita membuat perumpamaan supaya kita semua mudah mengingat. Kalau sistem saraf pusat merupakan pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh, kita analogikan bahwa otak adalah markas besarnya. Bisa dipahami ya teman-teman? Jadi berkesinambungan gitu. Nah, secara umum otak itu dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah otak besar, otak kecil, batang otak, dan juga lain-lain. Nah, bagian-bagian dari otak tersebut dilindungi oleh tempurung dan juga selaput otak. Juga dikelilingi oleh cairan yang namanya itu cerebrospinal, agar tidak terjadinya hal-hal yang dapat menyebabkan cedera pada otak. Kemudian yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sama halnya dengan otak, sumsum tulang belakang merupakan salah satu komponen dari struktur saraf pusat. Sumsum tulang belakang ini terhubung langsung dengan otak melalui batang otak, di mana sumsum tulang belakang ini memanjang pada setiap ruas tulang belakang. Nah, untuk fungsinya sendiri, sumsum tulang belakang ini mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain pada tubuh. Di samping itu juga sumsum tulang belakang biasanya menerima masukan atau respon sensorik dari bagian tubuh lain yang kemudian disalurkan, diproses dulu, kemudian langsung disalurkan ke otak. Boleh di next.
Yang kedua ada sistem saraf tepi. Secara garis besar atau secara umum, sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang menghubungkan respon antara saraf pusat ke bagian yang lainnya. Kalau tadi itu kan di saraf pusat tuh udah terjadi penerimaan informasi, pengolahan informasi. Sekarang dikirimkan melalui sistem saraf tepi ini. Nah, sistem saraf tepi ini meluas pada seluruh bagian sistem saraf pusat dan juga ke seluruh area luar tubuh. Jadi, letaknya itu ada di seluruh saraf pusat dan menyebar ke seluruh tubuh. Saluran yang tersebar itu biasanya berfungsi sebagai jalur penerimaan atau juga pemberian pemberian respon terhadap hal-hal yang terjadi pada sistem saraf seperti gerakan tangan, gerakan kaki, dan yang lainnya. Nah, sistem saraf tepi ini bisa dilihat ya teman-teman terbagi atas dua susunan besar, yaitu sistem saraf simpatik dan juga sistem saraf parasimpatik. Nah, sistem saraf simpatik merupakan sistem saraf yang mengatur respon dari dalam tubuh saat ada ancaman di luar sedang menghadapi diri kita gitu. Jadi sistem saraf ini juga biasanya mengeluarkan energi di mana kita dipersiapkan untuk menghadapi ancaman tersebut. Seperti contohnya ketika saat kita sedang atau merasa cemas, detak jantung kita kan biasanya lebih cepat ya. Terus kemudian pupil membuka lebar dan juga pernafasan terasa lebih cepat gitu. Nah, itu tuh bagian dari respon di mana kita tuh biar dipersiapkan kita menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di lingkungan. Yang kedua ada sistem saraf parasimpatik. Kebalikan dari kebalikan dari sistem saraf simpatik, sistem parasimpatik ini merupakan sistem yang mengkoordinasi atau mengurusi hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita gitu. Jadi hal-hal yang tidak terjadi dari diri kita sendiri. Jadi dorongannya itu kita secara tidak sadar bahkan memikirkannya pun tidak. Seperti contohnya detak jantung dan pernafasan. Kan detak jantung geraknya nggak kita pengen ya gerak sendiri. Nah itu tuh salah satu contohnya. Dan biasanya sistem parasimpatik ini menjaga kondisi tubuh agar tetap rileks. Kayak tadi kan kita di kondisi terancam, detak jantung menjadi lebih cepat. Nah, fungsi dari sistem saraf parasimpatik ini merilekskan tubuh, jadi memperlambat detak jantung, mempersempit pupil kita, dan juga mengontrol pernafasan kita. Sekian dari saya, terima kasih.